Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Bingung ngebahas topik apa pada saat ketemu orang baru? Atau misalnya kamu baru PDKT nih sama doi, terus bingung mau ngebahas apa? Nah, fenomena tersebut pasti sering terjadi kan? Apalagi sama kamu yang lagi nonton video ini. Nah, aku punya 3 tips basa-basi yang bisa bikin asik teman baru kamu sehingga bisa cepat jadi bestie. Yaitu yang pertama adalah kalau orang yang sama sekali nggak dikenal, kalian ketemu di tempat rame, misalnya di pasar, di kereta, di bis, atau misalnya di acara-acara konser kayak gitu-gitu ya. Kan itu biasanya ketemu sama banyak orang tuh. Nah, kalian bisa basa-basi dengan hal kayak mau kemana, dari mana, atau misalnya kalian lagi di kereta nih, kan suka bete ya nungguin nyampe di tujuan gitu. Nah, kamu bisa ngobrol dengan mengawali, Kak dari mana, mau kemana, atau misalnya kamu bisa puji dengan sesuatu yang dia pakai. Biasanya kalau aku gini ya, Tasnya bagus deh, beli di mana? atau kalian bisa mulai dari jam tangan, tas. Tapi kalau cewek biasanya sih dari tas atau sepatu. Tapi kalian harus tulus gitu ya, emang betul-betul kalian memuji barangnya. Karena akan terasa yang tulus dan yang modus. Nah, karena dari situ nanti akan mulai deh masuk ke obrolan-obrolan yang lain. Oh, ini aku belinya di online, nama onlinenya ini. Oh, kesukaan warnanya warna biru ya Kak. Iya, karena biru tuh gini-gini, aku punya cerita di warna biru segala macam. Nah, itu bisa nyambung ke hal-hal itu. Akhirnya jadi akrab gitu. Jadi kalian tuh harus ada topik yang bisa membawa kalian itu masuk ke dunia orang yang mau kalian ajak ngomong. Kedua, buka obrolan dengan topik yang disukai lawan bicara kamu. Jangan ngomongin tentang kamu, karena itu akan membosankan buat lawan bicara kamu. Misal tadi ya, kasusnya kalian udah nanya tas nih. Kamu nanya tas dia warna apa, beli di mana, tiba-tiba kamu malah ngomongin tas yang kamu suka. Oh iya, Aku juga suka tas yang belinya di toko online A karena murah, karena warnanya lagi happening, karena kalau kamu fokus pada topik pembicaraan si lawan bicara, itu akan sangat menyenangkan untuknya. Yang ketiga, bahasa tubuh. Ini penting ya teman-teman. Ketika lawan bicara kamu misalnya lagi ngomong tuh tangannya lagi pegang pipi kayak gini, ini kamu juga sesuaikan ya bahasa tubuhnya sama dia. Tapi kasih jeda, jadi jangan sampai movementnya agak sedikit diperlambat gitu ya. Jangan bareng sama dia. Misalnya dari dia bahasa tubuhnya lagi gini, terus dia akhirnya jadi gini gitu ya. Nah itu kalian ngikutinnya bareng gitu, jangan move on-nya kasih jeda sekitar 5 atau 7 detikan lah. Ngikutin si lawan bicaranya bahasa tubuhnya kayak gimana, karena ini adalah salah satu ciri kalau misalnya si lawan bicara itu ngikutin bahasa tubuh kalian, itu artinya dia suka nyaman. Dan ini terjadi sangat nyata ya, udah pernah aku praktekin kalau aku ngobrol sama temen lama gitu ya, nggak pernah ketemu, terus ketemu dalam satu momen atau ketemuan gitu, secara nggak sadar tuh bahasa tubuh kita tuh sama gitu. Bisa lagi ngobrol ngarol ngidul gitu ya, ternyata bahasa tubuhnya aku lagi kayak gini, dia juga lagi kayak gitu gitu. Dan aku perhatiin ya, itu kalau misalnya move on aku dari gini misalnya ya, terus senderan gini, dia juga ngikutin gak lama. Dan itu memang ada ilmunya gitu ya, secara pikiran alam bawah sadar, karena dia memang sudah nyaman dan itu bisa kamu lakukan. Nah, kalau misalnya kamu mengikuti bahasa tubuh si lawan bicara, itu dia akan merasa nyaman dan nanti dia akan ngikutin bahasa tubuh kamu. Nah, mungkin kalian juga bertanya ya, bisa aja aku buka topik dengan hal-hal sesederhana tadi, mau kemana, dari mana, atau dari barang yang ia pakai. Tapi kalau misalnya ini emang dikenalin, misalnya ya dicomblangin, PDKT gitu kan, itu gimana tuh, kan gak mungkin mau nanya, kan gak mungkin juga ya nanya mau kemana dari mana, orang tujuannya sama gitu. Nah itu tadi kalian bisa tanya hobi dia, misalnya lo suka nonton apa, hobinya apa gitu. Itu tuh hobi udah jadi topik pembicaraan yang menarik buat aku. Misalnya aku suka Avenger, aku suka drama gitu, karena kalau drama tuh bisa memberikan emosi yang positif buat aku gitu. Terus banyak sih kalau dari hobi ya, karena kan hobi macam-macam, naik gunung, terus juga nonton misalnya, terus bikin konten.
banyak gitu. Nah, itu bisa dieksplor dari situ gitu. Nah, 3 kunci itu yang mungkin bisa kalian pakai kalau lagi di perjalanan mau kemana dari mana, itu ya kuncinya. Terus kalau PDKT kalian bisa mengawali dari hobi ya, atau misalnya kalian ketemu orang baru di kafe, di konser, di dinas, atau misalnya acara-acara sosial gitu. Karena kalau misalnya di acara sosial itu kan kalian ketemu dengan tujuan yang sama ya, obrolan juga nggak akan bingung gitu kan. Terus tiba-tiba kak, ke posko ini ya, yaudah yuk barengan karena aku nggak tahu jalannya. Nah nanti kan kalian di situ bisa saling ngobrol gitu ya, tentang bantuan, tentang apapun dengan topik yang sama gitu. Buat kamu yang baru ketemu orang baru ya, semoga itu bisa jadi salah satu inspirasi gitu ya, kalau kalian ketemu sama teman baru, PDKT gitu ya, pengen memperluas circle gitu. Oke, thank you happy people udah nonton video Niki kali ini. Dan bagi kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.